Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung di channel aku. Di kesempatan kali ini aku akan melanjutkan sebuah cerita yang belum selesai berjudul Pucuk Kembang. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Wirojoyo. Dan ini adalah part 2 dari cerita yang berjudul Pucuk Kembang. Untuk teman-teman yang baru join dengan channel ini, silakan untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan untuk teman-teman yang udah support channel ini, aku ucapin terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah ya. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tumbal Susuk. Malam ini adalah malam terakhir bulan purnama. Surtini bingung bagaimana cara untuk pergi ke Mbah Nir. Hampir puluhan kali mondar-mandir dalam kamarnya. Duh, gimana yo caranya keluar malam biar Pak Carto tidak tahu? Batin Surtini sambil melihat purnama dari jendela. Wajar saja Surtini bingung saat keluar malam, karena Surtini tak terbiasa akan hal itu. Surtini mencoba mencari celah supaya bisa lari dari rumah tanpa sepengetahuan suami. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sedang bimbang-bimbangnya cara Surtini keluar rumah, tiba-tiba Carto masuk kamar menghampiri Surtini. "Bu, Bapak lupa, ternyata ini jadwal Bapak ronda," ucap Pak Carto pada istrinya. "Lah, untung belum tertidur, Pak," sahut Surtini. "Iya, Bu, Bapak berangkat dulu ya. Senter di mana, Bu?" tanya Carto. "Sebentar, Pak, tak carikan dulu sama tak buatin kopi," jawab Surtini sambil gugup mencari senternya. Tidak lama Surtini mencari senter dan menyiapkan kopi. "Ini, Pak, kopi sama senternya," ucap Surtini sembari memberikan kopi dan senter ke Carto. Benar saja, Carto ternyata malam ini ada jadwal pos kampling di kampungnya. Kesempatan bagi Surtini untuk memanfaatkan waktu tersebut pergi ke Mbah Nir. Surtini langsung meninggalkan rumahnya dengan mengendap-endap tanpa sepengetahuan warga desa. "Permisi Mbah, punten ini Surtini," ucap Surtini sambil mengetuk pintu. "Silakan masuk, Nduk Sur," jawab Mbah Nir membuka pintu rumahnya. "Wah, tak kira tidak jadi kesini, silakan duduk," sambung Mbah Nir sambil menata mejanya yang berantakan. "Iya Mbak, terima kasih," ucap Surtini. "Gimana Ndok, sudah yakin siap ya?" tanya Mbah Nir. "Iya Mbah, sudah tak pikir matang-matang," jawab Surtini. "Yo wes ayo langsung masuk neng kamar wae, mumpung bulan masih terang," sambung Mbah Nir. Surtini mengikuti Mbah Nir memasuki kamar ritualnya. Di kamar Mbah Nir ternyata sangat menyeramkan, persis seperti dukun-dukun pada umumnya. Banyak lukisan kuno dan benda-benda kuno. "Dok Sartini masih haid kan?" tanya Mbah Nir. "Masih Mbah," jawab Surtini. "Wah, yo pas banget Dok, tolong Mbah Nir ambilkan darah haidnya ke kain ini," perintah Mbah Nir sambil memberikan sehelai kain kafan kepada Surtini. "Iya Mbah, buat apa ya?" tanya Surtini penasaran. "Buat syarat akadmu sama susuk pucuk kembang," terang Mbah Nir. Surtini mengikuti perintah Mbah Nir. Kain kafan yang diberikan Mbah Nir segera dia beri tetesan darah haidnya. Kain kafan yang bersih kini berubah menjadi kain kafan yang berdarah kotor, merah kehitaman. Tampak Mbah Nir melakukan sebuah ritual. Dia membacakan beberapa mantra dengan sesaji dan beberapa lilin di hadapannya. "Ing salah sawijing luhur, lilo ngabdi marang pangeran. Kawula paringi jabang bayi Surtini binti Darmo," ucap Mbah Nir membacakan mantra kuno untuk mengakadkan Surtini dengan tuannya. Tidak berapa lama angin bertiup kencang. Malam itu purnama berubah menjadi gelap. Sinar yang membara kini berubah menjadi awan hitam yang menutupi rembulan.
Badan Surtini terasa berat dan pandangan buyar menjadi gelap. Surtini jatuh tak sadarkan diri. "Nduk Sur, sudah diterima akadnya," ucap Mbah Nir sambil membangunkan Surtini yang tak sadarkan diri. "Mbah, ada apa ya?" ucap Surtini polos yang kebingungan apa yang terjadi di malam itu. "Mbah, saya mau pamit pulang dulu," ucap Surtini izin untuk pulang. "Sebentar lagi Cahayu, kamu sebentar lagi diruat," terang Mbah Nir. "Mbah, suami saya sudah menunggu," sambung Surtini. "Tenang, suamimu tertidur di pos ronda," ucap Mbah Nir menenangkan Surtini. "Awakmu sebentar lagi mandi air bunga ya, biar kelihatan cantik," hasut Mbah Nir. "Iya Mbah," ucap Surtini pasrah. Setelah menyelesaikan mandi kembang, Surtini bingung apa yang harus dilakukan. Namun Surtini merasakan hal aneh. Surtini merasa dirinya menjadi lebih berwibawa, merasa seakan-akan dirinya adalah sang nyai penguasa wilayah. Terasa lebih cantik, anggun dan berwibawa. "Besok ada orang melahirkan, awakmu ikut saya ya," ucap Mbah Nir mengajak Surtini untuk melaksanakan tumbal pertamanya. "Iya Mbah, besok pagi saya kesini," ucap Surtini. "Iya sudah, sekarang kamu pulang. Jangan gugup, suamimu sedang tertidur di pos ronda. Pulangnya besok pagi," terang Mbah Nir memastikan Surtini pulang dengan hati-hati. Akhirnya Surtini terikat dengan ritual sosok pucuk kembang. Sosok Surtini yang lembut dan santun, kini kewibawaannya berubah seketika. Kewibawaan dan kecantikannya tak tertandingi oleh siapapun. Dia sudah seperti nyik-nyik yang menguasai pantai dan hutan. Setelah selesai melakukan ritualnya, akhirnya Surtini berjalan pulang sendirian menuju rumahnya. Setelah sampai rumah, benar saja, sang suami belum berada di dalam rumahnya. Ucapan Mbah Nir benar, pasti sang suami tertidur di pos ronda. Keesokan paginya, Surtini seperti biasa. Dia berbohong pada suaminya, izin pergi untuk membeli sayuran. Suami Surtini pergi ke sawah untuk menggarap lahannya. Tanpa pikir panjang, Surtini langsung melaju ke rumah Mbah Nir. "Permisi Mbah, ini Surtini," ucap Surtini di depan pintu rumah Mbah Nir. "Silakan Dok Sur." "Wah, pagi banget ya," sambut Mbah Nir sambil membuka pintu. "Takut kalau ditinggal Mbah Nir," ucap Surtini bersemangat. "Gimana, sudah siap kan?" "Kamu sudah sarapan belum?" tanya Mbah Nir. "Sudah Mbah, tadi sama bapaknya," ucap Surtini yang sudah mulai akrab dengan Mbah Nir. "Yalah, suamimu tahu nggak kalau kamu kesini?" tanya Mbah Nir. "Suami saya tidak tahu Mbah, ini saya kesini seperti maling, ngumpet-ngumpet," terang Surtini menjelaskan ke Mbah Nir. "Tenang Dosur, rahasia kamu Mbah jaga," ucap Mbah Nir memastikan Surtini agar percaya pada Mbah Nir. Di sela-sela perbincangan, mereka tiba-tiba seseorang datang ke rumah Mbah Nir. Benar saja, ucapan Mbah Nir kemarin benar-benar terjadi. Sepertinya yang datang adalah calon pasien. "Kula nuwun Mbah Nir, punten, istri saya sepertinya mau melahirkan," ucap pria tersebut buru-buru. "Silakan Pak, sebentar ya Pak, tak siap-siap dulu," sambut Mbah Nir pada bapak tersebut. "Ayo kita berangkat, dekat kok rumahnya dari sini," ucap Mbah Nir bisik-bisik di sebelah Surtini. Surtini dan Mbah Nir berangkat menuju ke rumah pasien. Tidak lama mereka berjalan menuju rumahnya. Beberapa menit lalu, akhirnya sampai juga di rumah pasien. Tidak disangka, ternyata rumah pasien sudah ramai keluarga pasien yang menemani. "Permisi," ucap Mbah Nir masuk ke rumah pasien. "Silakan Mbah Nir, istri saya di kamar," ucap bapak tersebut menyambut kedatangan Mbah Nir dan Surtini. Proses persalinan membutuhkan waktu lumayan lama. Mbah Nir dan Surtini mencoba membantu melahirkan bayi tersebut. Tidak lama setelah drama persalinan, terlihat bayi mungil lucu tersebut keluar dari rahim sang ibu. Tangisan bayi tersebut, "Cup cup cup cup, wah cantik banget bu anaknya," ucap Mbah Nir. "Dok Surtini, ini coba digendong sebentar, Mbah tak membersihkan ari-arinya," perintah Mbah Nir. "Iya Mbah, wah imut sangat ya adeknya," ucap Surtini sambil menerima gendongan bayi dari Mbah Nir. Surtini merasa iba dengan ibu tersebut. Dia berhasil memiliki buah hatinya. Haru bercampur bahagia yang dirasakan Surtini.
Ini pertama kali Surtini menggendong bayi mungil. Di saat Surtini menggendong bayi tersebut, tiba-tiba Mbah Nir membisiki Surtini di sebelahnya. "Sekarang saatnya kamu menjalankan janji ritual kemarin malam," bisik Mbah Nir di sebelah Surtini. "Sekarang saatnya kamu menjalankan." Seketika Surtini yang lemah lembut dan santun, yang dulu selalu menangis ketika melihat bayi, sekarang berubah menjadi Surtini yang kejam. Wajah dan jiwa sangar penuh kejahatan akibat susuk pucuk kembang telah menguasai hati Surtini, menjadikan Surtini gelap hati. "Bu, ini bayinya sudah tidur? Kasurnya sudah belum?" tanya Surtini. "Di sini saja, Mbak," jawab Riono, bapak dari bayi mungil tersebut, sembari menunjuk tempat tidur sang bayi. "Tidurnya cantik sekali," ucap Surtini sambil merebahkan bayi yang lucu tersebut. Proses persalinan Ibu Wasti telah selesai. Bayi yang dikandungnya telah menjumpai dunia. Proses kelahiran sampung rampung ya, Bu. "Saya pamit pulang, nanti kesininya lagi kalau ari-ari sudah kering," ucap Mbah Nir berpamitan pulang pada keluarga Wasti dan Riono. Akhirnya mereka berpamitan untuk pulang. Misi Surtini menjadi dukun bayi hari itu berhasil. "Bu, adik kok tidurnya pula sekali ya?" ucap Riono dan Wasti. "Iya Pak, sudah hampir 3 jam kok tidak menangis," sambung Wasti. Riono curiga dengan anaknya tersebut, namun dia tidak mau berprasangka buruk akan pikiran negatifnya. "Ini anak tidak mungkin meninggal," batin Riono tetap tegar dan ragu untuk mengecek anaknya. Mereka bergantian saling menjaga anaknya. Riono pergi ke sungai untuk membersihkan pakaian bekas persalinan Wasti. Sepulangnya Riono dari sungai, bayi mereka belum terbangun dari tidurnya. Riono nekat untuk mengecek nadi bayinya, dan yang terjadi sesuai apa yang dikhawatirkan Riono. "Bu, adik dijaga, Bapak tak ke Mbah Nir," ucap Riono gugup. Dan segera pergi ke rumah Mbah Nir. Riono mencoba untuk tetap tenang menghadapi cobaannya. "Ada apa, Pak?" tanya Wasti panik dan bergegas menghampiri bayinya. Tidak disangka bayi yang dinanti-nantikan mati menjadi korban tumbal Surtini. Namun Wasti tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kematian anaknya. "Pak, gimana ini anakku?" Seketika tangisan Wasti pecah penuh haru. Wasti tidak percaya akan kematian bayinya. Wasti tidak tahu harus bagaimana. Bayi yang dia nanti-nantikan kini harus menghancurkan harapannya. Pemakaman anak Riono dan Wasti berlangsung hari itu juga. Air mata Wasti tak henti-hentinya keluar dari matanya. Surtini dan Mbah Nir menyaksikan pemakaman bayi yang mereka bunuh. "Tugas kamu nanti malam mengambil jantung bayi itu," bisik Mbah Nir di samping Surtini. Surtini terdiam seketika. Dia harus menghadapi tantangan mengerikan demi memiliki jabang bayi yang dia impikan. Sebentar, setelah selesai pemakaman, Surtini dan Mbah Nir menuju rumah Riono untuk berbela sungkawa. Riono, Wasti, Mbah Nir karo Surtini turut berduka cita yo. "Semoga diberi kesabaran cepat mendapatkan gantinya," ucap Mbah Nir menyemangati mereka. "Iya Mbak, terima kasih. Mbak sudah membantu Wasti persalinan," ucap Riono lemas. Iya Ri, yang sabar ya, mungkin belum rezekinya kamu," sambung Mbah Nir. Surtini dan Mbah Nir berpamitan untuk pulang. Di sepanjang jalan rasa bersalah Surtini semakin menjadi-jadi. Hati Surtini tidak bisa dipungkiri bahwa dia menyesal melakukan hal tersebut. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ditambah lagi hasutan Mbah Nir selalu meracuni Surtini untuk terus melanjutkan ritualnya. "Dosur, selangkah lagi kamu berhasil. Jantung bayi yang kamu bunuh bakal jadi lantaran kamu punya anak," ucap Mbah Nir. "Iya Mbah, tidak apa-apa, saya ingin punya anak," ucap Surtini dengan wajah lemas dan takut. Malam semakin malam, Surtini sampai lupa akan suami di rumah. Surtini terus menjalankan perintah Mbah Nir untuk melanjutkan ritualnya. Jam 12 malam kurang 30 menit, Surtini dan Mbah Nir bergegas untuk menuju kuburan bayi tersebut. Sesampainya di sana, Surtini mulai melancarkan aksinya. Surtini segera menggali bayi yang sudah terkubur dalam untuk diambil jantungnya.
Pisau belati yang digunakan Surtini untuk mengambil jantung bayi tersebut ditusuk dan dirobek dengan kejam. Surtini lakukan demi mendapatkan bayi yang dia impikan. Tidak lama Surtini berhasil mendapatkannya. Jantung bayi itu Surtini bungkus dengan kain kafan yang diberikan oleh Mbah Nir. "Mbah Nir, ini sudah. Setelah ini gimana, Mbah?" tanya Surtini suara lirih kepada Mbah Nir apa yang harus dia lakukan selanjutnya. "Malam ini istirahat dulu. Jantung itu kamu bawa pulang. Kamu bisa tidur. Besok ketemu lagi, kamu tak ajak ke Gunung Pininggir," perintah Mbah Nir. Surtini bergegas pulang ke rumah, namun anehnya sang suami tidak ada di rumah. Surtini berpikir apakah dia berjaga di pos ronda. "Aduh, Bapak apakah jaga ronda ya? Atau jangan-jangan malah sedang mencari saya?" batin Surtini setelah sampai di rumahnya. Surtini segera menyimpan jantung bayi tersebut di dalam lemarinya. Dia membungkus jantung itu dengan plastik hitam di lemarinya supaya tidak diketahui oleh suami. Pagi itu Surtini bangun dari tidurnya. Tiba-tiba Karto sudah berada di sebelahnya. Nampak dia tidur sangat kelelahan. Benar saja, Carto malam itu tugas berjaga di pos ronda lagi. Namun Surti bingung alasan apa yang harus diungkapkan jika nanti Carto bertanya. Setelah Surtini menyiapkan sarapan dan bekal suaminya ke sawah, Surtini kembali menuju ke rumah Mbah Nir. Seperti biasa, kali ini Surtini bisa keluar bebas tanpa takut ketahuan suami. Sang suami sudah pergi ke sawah dan membawa bekal untuk makan siang. Jadi Surtini lebih leluasa tanpa harus menyusul ke sawah. Setelah berjalan jauh, Surtini ke rumah Mbah Nir. Akhirnya sampai di rumah Mbah Nir. Ternyata Mbah Nir sudah menunggu di depan pintu rumah sambil membawa perbekalan untuk pergi ke Gunung Pininggir. "Ayo Surtini, Dewi langsung berlaku wae. Jangan sampai kita telat, petang harus sudah di sana," ajak Mbah Nir. "Saya tidak membawa bekal." "Perjalanannya jauh tidak, Mbah?" tanya Surtini. "Lumayan jauh, kita melewati hutan belakang kampung ini. Nanti dari hutan itu gunungnya kelihatan. Terus, kalau kita telat, jalan yang menuju gunung pinggir itu bukan jalan biasa. Semua hantu sudah menunggu di sana. Kalau kita kemalaman di jalan, jantung bayi itu bakal buat rebutan hantu di sana," sambung Mbah Nir. "Sama satu lagi, kita bakal melewati sungai Botoh Sari. Kamu jangan sampai menyentuh air itu. Kalau sampai menyentuh, kamu bakal susu kamu luntur," peringat Mbah Nir. Mereka akan melewati banyak kerintangan di jalan untuk bisa sampai ke puncak Gunung Paninggir. Puncak Gunung Paninggir merupakan puncak terlarang. Siapapun yang ke sana jika tidak mati, pasti tidak akan bisa kembali. Namun berbeda dengan Surtini dan Mbah Nir, keduanya merupakan tamu undangan yang sudah dinantikan kehadirannya oleh penguasa Gunung Paninggir. Entah apa yang akan terjadi di perjalanan, Mbah Nir selalu mengawasi Surtini. Dari demit-demit nakal, Gunung Paninggir yang sama juga menginginkan jantung bayi itu. "Iya Mbah, saya. Terus ini jantung bayinya gimana?" tanya Surtini kebingungan. "Nanti kamu kasihkan itu ke Nyi Rumbini, Sekar Paninggir," jawab Mbah Nir.